Halo, selamat datang di YouTube-nya Genpi.co. Selamat datang juga di kontennya YouTube-nya Genpi.co. Gue ulangin berkali-kali kan. Oh iya, hari Valentine ya hari ini. Ada yang sedang bersenang hati, bersusah hati, ya terserah kalian, silahkan. Kalau yang mau merayakan Valentine atau hari kasih sayang dengan cara apapun, silahkan. Pokoknya semerdeka kalian aja. Well, kali ini aku nggak lagi mau ngejulit, tapi aku cuman mau ngasih data-data yang valid. Senin 13 Februari 2023. Kemarin kita dihebohkan dan sudah dinantikan sejak berbulan-bulan lamanya ya, dari Juni kan ya? Juni apa Juli ya? Vonis Verdi Sambo. Ya, Verdi Sambo divonis hukuman mati oleh majelis hakim karena terdakwa Verdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Karenanya Verdi Sambo dijatuhi vonis hukuman mati. Wow, ini berita besar kayak gitu ya. Mungkin banyak orang juga yang cukup kaget, cukup mengapresiasi. Jadi ini ada banyak banget nih. Kalau misalkan yang di netizen mungkin ya banyak, atau misalkan yang di TikTok atau Twitter yang mereka nge-tweet kayak gitu, banyak dari mereka yang memang mengapresiasi kinerja dari majelis hakim serta tim penyidik dan segala macam, terutama mengapresiasi Hakim Ketua Wahyu Imam Santosa di PN Jakarta Selatan yang memang menjatuhkan vonis mati, hukuman mati kepada Verdi Sambo. Begitu. Selanjutnya sidang selanjutnya PC atau Putri Chandrawati dijatuhi vonis 20 tahun penjara. Sama-sama lebih berat daripada tuntutan jaksa ya. Kalau jaksa itu menuntut Putri Chandrawati untuk dipenjara 8 tahun. Iya, tuntutannya 8 tahun penjara, tapi sekarang vonis 20 tahun penjara. Alasannya banyak. Karena ternyata Putri Chandrawati ini mempunyai beberapa alasan, punya alasan yang memberatkan kenapa dia itu dijatuhi vonis 20 tahun penjara. Salah satunya adalah sikapnya yang berbelit-belit dan tidak terus terang sehingga dianggap menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru menganggap dirinya korban. Ini kasusnya yang pas di dugaan pelecehan seksual ya, kayak gitu. Dan setiap memberikan keterangan saksi atau kesaksian itu Putri Chandrawati dinilai memang berbelit-belit. Memang terlihat demikian kan kalau misalkan kita juga ngikutin sidangnya kasus rentetan dari pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Oke. Ngomongin soal vonis, jadi tadi Verdi Sambo itu divonis hukuman mati, Putri Chandrawati itu 20 tahun penjara, kemudian Kuat Ma'ruf 15 tahun, kemudian Ricky Rizal juga Ricky Rizal itu berapa ya? Yang belum keluar sebenarnya adalah Richard Eliezer pas aku lagi tag ya. Jadi aku nanti kalau misalkan udah tag mungkin bisa ditambahin lah gimana. Ya maksudnya kayak udah ada informasi lebih lanjut gitu kan. Jadi yang terakhir sih adalah Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, Bribka Ricky Rizal Wibowo divonis 13 tahun penjara, dan memang sekarang lagi menunggu sidang vonisnya Richard Eliezer kayak gitu. Kalau untuk Verdi Sambo, kita bahas Verdi Sambo ya. Kemarin saat hakim ini membacakan vonis ini, ada banyak respon yang tercipta di masyarakat. Salah satunya adalah ada yang langsung bertepuk tangan, mengungkapkan senang hatinya karena rasa senangnya karena hakim di Indonesia juga bertindak adil, juga
apa ya, ini aku ngutip dari artikel ya, nyawa dibayar oleh nyawa. Jadi ya mengatasnamakan nyawa, karena berani menghilangkan nyawa seperti itu, makanya banyak sekali yang mengapresiasi kinerja dari penegak hukum ini. Mereka mengapresiasi, wah apa coba, kalau misalkan dari pihak keluarga Brigadir Joshua itu jelas mereka sangat-sangat bersyukur, seolah doanya didengar juga seperti itu. Jadi memang benar-benar mengucap syukur atas vonis yang dijatuhi oleh hakim. Terus kemudian ada yang tadi ada bertepuk tangan, ada yang sujud syukur, terus ada yang sedih juga karena ada beberapa orang yang memang pihak dari keluarga Verdi Sambo kayak gitu, termasuk sebenarnya adalah fans Verdi Sambo juga kayak gitu. Ada yang sangat-sangat mencuri perhatian. Salah satunya ada yang juga netizen ini juga yang overthinking kenapa? Karena kayak mikir kayak gini, wah hukuman mati kayak gitu, emang beneran bakal mati beneran kayak gitu, beneran gak nih kayak gitu segala macam. Banyak yang mengkhawatirkan nanti bohong nih segala macam, meragukan lah intinya kayak gitu. Dan benar aja berbagai komentar ini nantinya akan berpengaruh karena masih ada banyak proses hukum yang bisa dilakukan oleh Verdi Sambo, salah satunya banding kayak gitu kan, yang nantinya bisa saja akan berdampak dengan pengurangan hukuman kayak gitu ya. Jadi ada KUHP yang baru mengatur hukuman mati terhadap seorang terdakwa dengan masa percobaan 10 tahun. Jadi kalau misalkan Verdi Sambo ini nantinya akan mengajukan banding, Verdi Sambo ini nanti akan ditahan, iya kan, akan menjalani masa tahanan selama 10 tahun seperti itu. Nah pas 10 tahun itu dia berkelakuan baik kayak gitu, nah hukuman mati tadi, vonis hukuman mati tadi yang sudah dijatuhkan oleh hakim itu nanti bisa berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Nah, karena KUHP ini tuh KUHP yang baru itu baru berlaku pada Desember 2023, di mana hukuman mati di KUHP baru bisa berganti menjadi seumur hidup apabila berkelakuan baik selama 10 tahun penjara. Seperti itu. Jadi nggak harus melulu kita seneng dia mati atau kayak gimana kayak gitu. Cuman maksudnya aku cuman kepengen orang-orang yang bersalah memang harus sepantasnya dihukum kayak gitu, dan tidak sepantasnya diberi peluang untuk melarikan diri. Jadi dulu awalnya 8 Juli itu Joshua ditembak mati oleh Verdi Sambo dan ajudannya Richard Eliezer. Kemudian 9 Juli istri Verdi Sambo yaitu Putri Chandrawati melaporkan Joshua atas dugaan pelecehan di rumah dinas Duren 3. Kemudian baru tuh beberapa kali chaos sampai akhirnya yang ditetapkan tersangka duluan adalah Richard Eliezer kayak gitu. Terus kemudian ada baku tembak dengan karangan cerita yang ya teman-teman pasti udah pada baca, udah hatam lah ya dengan kasus Sambo ini. Kemudian baru di tanggal 9 Agustus 2022 Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Terus kemudian 19 Agustusnya Putri Chandrawati ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka kayak gitu kan. Nah kemudian pada 17 Januari lalu, bener kayak hampir sebulan yang lalu, Verdi Sambo itu dituntut penjara seumur hidup. Nah baru pada Senin kemarin 13 Februari 2023 Verdi Sambo dijatuhi vonis hukuman mati dan Putri Chandrawati dibui 20 tahun. Wow, banyak sekali perjalanan kasus Verdi Sambo yang dari awalnya udah excited banget, pengen ngikutin seberapa keselnya orang-orang, kenapa seorang Kadif Propam Polri justru memanipulasi data, memanipulasi fakta dan menghilangkan nyawa ajudannya. Itu sangat menyita perhatian publik, sangat tidak boleh dijadikan kebiasaan atau apa kayak gitu. Sehingga kan, tapi dengan munculnya yang namanya vonis hukuman mati
masyarakat kayak nampaknya kembali untuk percaya lagi, oh aparat penegak hukum ini beneran ada, oh aparat penegak hukum ini benar-benar melihat fakta yang ada kayak gitu. Karena selama persidangan memang Verdi Sambo juga tidak pernah merasa bersalah, Putri Chandrawati juga demikian, lantas kemudian mereka berdua juga menganggap mereka itu melakukan membela diri karena si Putri Chandrawati diduga dia mengaku bahwa Putri Chandrawati itu dilecehkan gitu. Nah, tapi pada akhirnya hakim menjatuhi vonis hukuman mati. Nah, jadi itu tadi mungkin jadi berbagai kasus yang mencuri perhatian ini, kalau memang misalkan masyarakat dan kita teman-teman online ini ikut mengawal kasus ini, kita ikut aware sama kasus ini, ikut komentar di media sosial, mungkin memang akan menjadi satu pandangan baik ya di kepolisian. Wah, kalau misalkan gue nanti disuap segala macem, maksudnya di hakim gitu, di penegak hukum gitu, wah akan sangat kelihatan, akan nggak adilnya tuh akan kelihatan. Dah makanya butuh teman-teman juga masyarakat Indonesia untuk mengawal kasus-kasus yang kontroversial dan sebenarnya semua kasus. Nah, yang terakhir gue mau bilang bahwa itu tadi, kalau memang ini nanti akan berpotensi untuk dia menjalani masa percobaan selama 10 tahun penjara dan akhirnya berkelakuan baik dan akhirnya bisa diubah hukuman matinya menjadi penjara seumur hidup, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Cuman maksudnya itu ada di tangan kalian tau. Ya, itu ada di tangan kalian dan kami sudah cukup sangat-sangat. Yang penting adalah bagaimana keadilan itu ditegakkan di sini, kayak gitu aja, kayak gitu deh. Ya, tapi kira-kira bakalan penjara seumur hidup nggak ya, atau hukuman mati? Gimana?